Bab 005. Mandinya di sini saja. Aku ingin melihat mereka, kata Sonia lembut tapi tegas. Sanum tak bisa menolak. Arshila dan Abiasa berdiri di atas kasur, tertawa ceria. Dunia mereka masih murni, belum mengenal luka dan persaingan hati orang dewasa. Papa! Teriak mereka serentak setelah melihat orang yang membuka pintu. Sagara muncul dengan senyum lebar. Pandangannya lembut, seolah ingin menenangkan seluruh badai di ruangan itu. Pria itu menggendong kedua anaknya, satu di kanan, satu di kiri. Tawa mereka memenuhi kamar, seolah menghapus duka yang menggantung. Sanum, anak-anak belum mandi? Tanya Sagara. Ini mau diajak marendi, Pak, jawab Sarnum. Kalau begitu, ayo. Kata Sagara ceria, lalu menatap Sonia. Sayang, kamu istirahat dulu ya. Jaga kesehatanmu, biar cepat sembuh. Kata sayang meluncur ringan, tetapi menghujam hati Sanum seperti belati. Suaranya lembut, tetapi maknanya tajam. Selama ini kata itu juga diucapkan untuknya. Dan kini kata yang sama, dengan nada yang sama, berpindah arah kepada Sonia. Selana ini pria itu juga memanggilnya dengan sayang ketika berduaan. Pancaran mata wanita itu menunjukkan luka yang dibuat oleh Sagara. Sanum tersenyum tipis, meski matanya mulai basah. La menunduk, pura-pura sibuk dengan jilbabnya. Tium, Papa. Arshila mencium pipi Sagara. 85. Tium, lanjut Abiasa yang juga mencium pipi Sagara sebelah kanan. Papa, tium Mama. Seru Abiasa dengan logat lucu sambil menunjuk Sanum. Waktu seolah berhenti. Ada 3 jantung dewasa yang hampir jatuh dari temparnya mendengar ucapan Arshila. Sanum melihat Sonia dari ujung matanya. Wanita itu terlihat menoleh kepadanya. Sagara tercekat. Sonia menoleh ke arah Sanum. Sedangkan Sanum berdiri kaku, antara ingin tersenyum atau menunduk dan menghilang. Itu. Anak-anak menyuruh ibu mencium bapak, kata Sanum akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Sonia tersenyum. Senyum yang samar, namun menyimpan makna dalam. Oh, begitu, ya, katanya pelan. La menatap Sagara, lalu Sanum, lalu kembali ke bayi-bayi mereka yang tak tahu apa-apa. Sagara menatap Sanum lekat-lekat. La bisa melihat segala hal yang tak diucapkan di sana, ada rasa sakit, penyesalan, dan cinta yang tetap berusaha hidup walau hampir mati. Di dalam hati kecilnya, Sagara tahu mencintai dua wanita bukanlah kebanggaan. Itu ujian, dan dia sedang berada di tengahnya. Sonia memperhatikan semuanya, lalu menatap Sagara dengan sorot mata yang lembut tapi menuntut. Mas, sini. Ah, iya, sayang, ucap Sagara mendekat. La mencium kening Sonia dengan lembut. Papa sudah cium Mama. Baru melihat kemesraan seperti saja aku sudah merasa cemburu. Aku jadinya lupa diri siapa aku sebenarnya, batin Sanum. Papa, tium Mama. Abiasa menunjuk Sanum dan itu membuatnya terkejut setengah mati. Sagara menoleh ke arah Sanum. Begitu juga dengan Sonia. Keduanya tak sadar bahwa dua pasang mata kecil sedang memperhatikan dengan polos. Suasana kamar terasa berubah tegang. Apalagi ekspresi Sagara dan Sanum yang terlihat sedang menyembunyikan sesuatu. Sebaiknya kalian segera mandi, nanti keburu sore, ucap Sanum sambil mengambil alih Abiasa dari gendongan Sagara. 86. 7. Sanum datang ke rumah besar keluarga Leon dengan langkah yang terasa berat. Setiap hentakan tumitnya di lantai marmer seolah menggaung di dada, menimbulkan gema rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Di ruang depan,
Dua sosok yang sangat dihormatinya telah duduk menantinya, Papi Leon dan Mami Kartika. Pandangan mereka tajam, penuh wibawa, tapi juga menyimpan gurat khawatir yang sulit disembunyikan. "Duduklah, Sanum," titah Papi Leon, suaranya berat dan berwibawa seperti biasa. "Terima kasih, Tuan," jawab Sanum lembut, lalu duduk di sofa tunggal yang terasa terlalu besar untuk tubuhnya yang mungil. Jemarinya meremas ujung jilbab, mencari pegangan dari kegugupan yang berputar di dada. Sekarang Sonia sudah kembali ke rumah. "Apa kamu siap dengan pernikahan poligami itu?" tanya Mami Kartika tanpa basa-basi. Tatapannya tajam, seperti ingin menembus hati Sanum. Sanum menunduk. Ada gemuruh di dadanya, antara rasa takut, cinta, dan ikhlas yang saling beradu. "Tidak, Nyonya." "Hah? Apa maksud kamu?" tanya Mami Kartika terkejut. "Aku akan meminta Mas Gara untuk menceraikan aku. Karena aku tidak ingin membuat luka hati wanita lain," jawab Sanum mantap, walau suaranya bergetar halus di ujung kata. Kalimat itu menggantung di udara. Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar, pelan tapi terasa menusuk. Papi Leon menarik napas panjang. "Bukannya kamu dan Gara saling mencintai?" Suaranya lembut, tapi ada nada tidak percaya di sana. Sanum mengangkat wajahnya. Di matanya, ada air yang hampir jatuh tapi ditahan dengan paksa. "Bagiku cinta tak harus memiliki. Membiarkan orang yang kita cintai bersama dengan orang lain yang juga mencintainya, itu sudah membuat aku tenang, Tuan." Kata-katanya sederhana, tapi mengandung luka yang dalam. Seolah setiap hurufnya menggores hati sendiri. "Tapi, Gara bersikukuh untuk mempertahankan pernikahan kalian. Dia tidak akan menceraikan dirimu. Katanya dia akan berbuat adil kepada kamu dan Sonia. Dia juga akan memberitahu pernikahan denganmu kepada Sonia dan meminta izin agar pernikahan kalian tercatat di KUA," ujar Mami Kartika pelan. Sanum terdiam. Dadanya serasa berhenti berdetak. Bayangan Sagara muncul di kepalanya, yang memiliki wajah tegas, mata lembut, senyum hangat. Tak pernah menyangka pria itu akan sejauh itu memperjuangkannya. Namun, justru itulah yang membuat hatinya semakin perih. "Aku rasa Bu Sonia akan menolak. Wanita mana yang rela dimadu?" ucap Sanum dengan nada getir. Tahu, sebesar apapun cinta, perempuan tetap manusia yang punya hati. Bagaimana jika Sonia mengizinkan Gara berpoligami? Dia selalu memikirkan kebaikan Gara. Kalau menurutnya poligami ini baik untuk Gara, dia pasti akan bersedia. Ucapan Mami Kartika membuat Sanum semakin bingung. Ada harapan yang berusaha menyelinap masuk, tetapi ia 87. Menolaknya mentah-mentah. Cinta yang tumbuh dari luka tidak seharusnya diteruskan, pikirnya. Tidak ingin hidupnya menjadi alasan air mata orang lain. "Aku tidak tahu, Nyonya. Karena awal pernikahan aku dengan Mas Gara juga karena kesalahan Mas Gara dan terpaksa aku menyetujuinya," ucap Sanum lirih. Ruangan kembali sunyi. Mami Kartika dan Papi Leon saling pandang, mata mereka melebar. Mereka mengira pernikahan itu lahir dari cinta, ternyata dari tragedi yang tidak pernah mereka bayangkan. "Apa kesalahan yang diperbuat oleh Gara?" tanya Papi Leon, suaranya kini lebih hati-hati. Sanum menelan ludah, dadanya naik turun menahan emosi. "Malam itu, Mas Gara memperkosa aku, saat aku tidur di kamar si kembar. Dia menawarkan pernikahan siri karena takut aku hamil. Aku juga ketakutan, akhirnya aku menyetujuinya. Kedua orang tua itu membeku." Mami Kartika menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir pelan dari sudut matanya.
Sementara Papi Leon memejamkan mata, seolah menolak kenyataan yang baru saja ia dengar. Bagaimana bisa Gara melakukan itu? Tanya Mami Kartika dengan suara bergetar. Mas Gara mengira aku adalah Bu Sonia. Selain itu, Mas Gara juga bilang waktu di pesta, dia minum sesuatu yang membuatnya tiba-tiba bergairah. Malam itu Mas Gara seperti orang yang diberi obat perangsang, jelas Sanum. La berkata pelan, tapi setiap kalimatnya seperti pisau yang menggores dirinya sendiri. Setelah dipikir-pikir oleh keduanya, Sanum memiliki kemiripan dengan Sonia. Makanya wajar jika Sagara dalam keadaan tidak begitu sadar mengira wanita itu adalah istrinya. Apa ada orang yang ingin menjebak Gara? Tanya Papi Leon pelan. Sepertinya begitu, Pi, jawab Mami Kartika menimpali, nada suaranya muram. Selama ini Gara menjaga jarak dengan wanita lain demi Sonia. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu dengan sadar. Sanum menunduk lebih dalam. La tidak tahu siapa dalang di balik semua itu, tapi ia tahu betapa besar penyesalan Sagara setelah kejadian malam itu. Pria itu meminta maaf berulang kali, memohon agar ia tidak pergi, dan memilih menikahinya untuk menebus dosa. Jika Sonia menerima pernikahan poligami, berarti kita juga harus mengakui kamu sebagai menantu kami. Kita juga akan mempersiapkan pesta pernikahan dan rumah untuk kamu, ucap Mami Kartika dengan nada lembut, mencoba menenangkan suasana. Namun Sanum hanya diam. Di balik wajah tenangnya, hatinya seperti terbakar. La mencintai Sagara terlalu dalam. Tapi setiap kali membayangkan wajah Sonia yang lembut, hatinya seolah diremas. Aku hanya ingin Sonia menolak poligami ini, batinnya lirih. Agar aku punya alasan untuk pergi, walau harus membafewe luka yang takkan sembuh. Di rumah, Sonia tampak gelisah. Matanya berkeliling ke seluruh ruang keluarga yang sunyi. Rumah itu terasa terlalu besar tanpa tawa anak-anak, tanpa langkah Sanum yang biasanya mondar-mandir sambil membawa botol susu. Mas Gara. Panggilnya dari bawah tangga. Mas. 88. Langkah berat terdengar dari lantai atas. Tak lama kemudian, Sagara muncul dengan wajah sedikit berkeringat. Ya, ada apa? Dua. Ini orang-orang pada kemana? Tanya Sonia heran, matanya menyisir setiap sudut ruangan. Anak-anak sudah tertidur. Kalau Sanum lagi di rumah Mami, jawab Sagara santai. La mendorong kursi roda Sonia ke dekat sofa. Mau apa Sanum pergi ke rumah Mami? Tanya Sonia, suaranya berubah curiga. 89. 8. Sagara duduk di hadapan Sonia. Wajahnya tampak tegang, seperti sedang menahan sesuatu yang begitu berat di dalam dada. Tatapan matanya sayu, suaranya lembut, tetapi terdengar getir. Sayang, aku mau jujur sama kamu, ucap Sagara pelan. Sonia yang sedari tadi hanya menduga-duga, kini menatap suaminya dengan mata yang mulai bergetar. Ada perasaan tak enak yang tiba-tiba menggelayuti dadanya. Napasnya terasa berat, seolah setiap tarikan udara membawa ketakutan yang belum berwujud. Katakan saja, Mas, kata Sonia dengan suara parau. Aku tidak suka dibohongi. Sagara menunduk sesaat, menelan ludahnya yang terasa pahit. Apa yang aku katakan ini mungkin akan menyakiti kamu. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf. Sagara menenggenggam tangan Sonia, hangat tapi gemetar. Sentuhan itu biasanya menenangkan, tetapi kali ini justru membuat hati Sonia bergetar hebat. Ada sesuatu di balik genggaman itu, sebuah kebenaran yang siap menghancurkan. Mas. Sonia menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Apa kamu selingkuh?
Pertanyaan itu meluncur lirih, tapi penuh getaran amarah dan ketakutan. Bibir Sonia gemetar menahan tangis yang hampir pecah. Sagara tidak langsung menjawab. Hanya menatap wajah istrinya lama, seperti seseorang yang ingin mengingat setiap detik sebelum badai datang. Lalu perlahan, dia menarik napas panjang dan memeluk Sonia erat. "Maafkan aku, sayang," kata Sagara nyaris berbisik di telinganya. "Aku melakukannya tanpa sadar." Sonia seketika mendorong tubuh Sagara menjauh. Air mata yang ditahan sejak tadi akhirnya pecah. Menatap suaminya dengan pandangan yang campur aduk antara marah, kecewa, dan tak percaya. "Tega kamu, Mas." Suara Sonia melengking, memecah keheningan rumah itu. "Tega kamu mengkhianati pernikahan kita." Sonia memukul dada suaminya dengan tangannya yang masih lemah namun penuh amarah. "Aku sudah menyerahkan segalanya padamu, Mas. Cinta, kesetiaan, bahkan seluruh hidupku. Tapi kamu balas dengan pengkhianatan." Sagara hanya diam. Menatap wajah istrinya yang hancur, sementara hatinya sendiri remuk tak kalah parah. "Siapa dia, Mas?" Sonia menatapnya tajam, air mata mengalir deras membasahi pipinya. "Soraya, karyawan di kantor, atau Mbak Sanum?" Pertanyaan terakhir itu membuat ruangan seolah berhenti bernafas. Sagara menutup mata, lalu berkata pelan tapi tegas, "Aku sudah menikah siri dengan Sanum." Waktu seakan berhenti. Sonia terpaku, tubuhnya membeku di tempat. Suara jam dinding yang berdetak terdengar sangat keras di telinganya. Semua rasa di dadanya seperti pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. 90. Apa yang barusan kamu bilangnya, Mas?" Tanya Sonia dengan suara serak. "Aku sudah menikah dengan Sanum," ulang Sagara lirih. Sonia langsung menatapnya dengan mata yang membesar. Dalam sekejap, dunia seakan runtuh di hadapannya. Rasa percaya, cinta, dan kebanggaan sebagai istri semuanya hancur dalam sekejap. "Jadi, wanita yang kamu pilih untuk menghancurkan pernikahan kita adalah ibu susu anak kita sendiri," ucap wanita yang duduk di kursi roda dengan suara bergetar. "Tega kamu, Mas. Teganya kamu." Sagara hanya bisa menunduk. "Aku tahu ini salah. Aku tahu kamu terluka. Tapi aku juga tidak bisa memungkiri kenyataan yang sudah terjadi." Sonia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak tahu harus marah atau tertawa, Mas. Karena ini bukan cuma pengkhianatan biasa. Ini penghinaan." Air mata Sonia mengalir deras tanpa bisa dihentikan. "Selama ini aku percaya kamu lelaki yang berbeda. Aku percaya kamu yang selalu menjaga jarak dari perempuan lain demi aku. Tapi, ternyata semua itu cuma topeng." Sagara mencoba menggenggam tangannya, namun Sonia menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku. Aku melakukan itu bukan karena aku menginginkan, sayang. Aku juga korban dalam keadaan ini," kata Sagara menahan getir. Sonia menatapnya tajam. "Korban? Masih punya hati kamu bilang dirimu korban?" Sagara menelan ludah. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku menikahinya karena kesalahan. Aku sudah memperkosanya." Seketika Sonia menatapnya dengan pandangan ngeri. "Apa?" Suaranya meninggi. Tubuhnya bergetar hebat. Sagara menarik napas dalam. "Malam itu, aku datang ke pesta ulang tahun teman. Aku tidak tahu ada seseorang yang menaruh sesuatu di minumanku. Aku mabuk, tapi bukan karena alkohol. Badanku panas, pikiranku kabur. Lalu aku melihat Sanum dan aku pikir dia kamu. Aku kehilangan kendali." Sonia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang menotong dada. "Jadi kamu bilang kamu memperkosa dia karena mengira dia aku?" Sagara mengangguk pelan. "Aku menyesal, sayang. Aku takut dia hamil,
makanya aku menikahinya. Aku tidak ingin menghancurkan hidupnya. Sonia terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Hatinya benar-benar hancur kali ini lebih dari sekadar kecewa. Ila merasa dunia menertawakannya, menelanjangi semua keyakinannya terhadap cinta. Yang jadi korban di sini itu Mbak Sanum, Mas. Ucap Sonia dengan suara lirih. Dia perempuan yang kehilangan segalanya, lalu kamu datang memberinya luka baru. Aku tahu, sayang, kata Sagara dengan nada tulus. Dan aku juga sadar semua ini tidak akan mudah. Tapi seiring waktu, aku jadi jatuh cinta padanya. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Sonia memandangnya lama. Pandangannya kosong. Jadi, sekarang kamu mau bilang kalau kamu mencintai 91 wanita sekaligus. Sagara menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Ya, aku mencintai kalian berdua. Walau terdengar egois, tapi itu kenyataannya. Sonia menatap wajah suaminya yang pernah ia cintai tanpa syarat. Wajah yang dulu memberi rasa aman, kini hanya membawa luka yang tak bisa dijelaskan. La ingin membenci, tapi hatinya masih terikat oleh cinta yang sama. Kamu tahu, Mas, kata Sonia lirih, dulu aku selalu bangga karena kamu tidak pernah menyentuh wanita lain. Aku pikir kamu adalah rumah yang paling aman untuk aku pulang. Tapi, ternyata aku salah. Tangannya terkulai lemas di pangkuan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkan. Karena luka ini bukan sekadar sakit hati, Mas. Ini pengkhianatan terhadap cinta yang kita bangun bertahun-tahun. Sagara menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Aku tidak akan menyalahkan kamu kalau kamu membenciku, sayang. Aku hanya ingin jujur. Aku tidak ingin berbohong seumur hidup. Sonia menatapnya, air mata menetes satu persatu. Dan setelah jujur, kamu berharap apa? Aku akan mengerti. Aku akan memaafkan. Aku akan berbagi suami. Sagara tidak menjawab. Hanya diam. Tapi diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Tidak semua cinta harus dibagi, Mas, lanjut Sonia dengan suara gemetar. Cinta itu suci. Dan kamu baru saja menodainya. Sagara meremas jemarinya sendiri. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin meninggalkan salah satu dari kalian. Aku ingin berlaku adil. Sonia menatapnya tajam. Adil. Tidak ada kata adil dalam luka, Mas. Karena ketika satu hati disakiti, yang lain tidak bisa sembuh dengan keadilan. La berdiri perlahan. Kakinya lemas, tapi hatinya lebih rapuh. Aku butuh waktu. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihat kamu sebagai suamiku. Sagara menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang akhirnya lolos dari pelupuknya. Aku akan menunggu, sayang. Sekuat apapun kamu membenciku, cintaku akan tetap ada. Sonia memalingkan wajah, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum mereka di foto itu tampak hangat dan bahagia. Tapi kini, senyum itu terasa seperti penghinaan. Cinta tanpa kejujuran hanyalah luka yang menunggu berdarah lagi, bisiknya lirih. Sagara menatap istrinya pergi ke kamar seorang diri. La tahu malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka berdua. Di dalam hati Sonia, hanya ada satu doa yang masih tersisa. Tuhan, jika aku harus mencintainya sambil menahan sakit ini, tolong kuatkan aku. Tapi jika cinta ini hanya akan membuatku hancur, ajarkan aku cara melepaskannya tanpa membenci. 92. 9. Pagi itu, udara terasa hangat dan bersih. Embun di ujung daun masih berkilau seperti serpihan kaca kecil yang tertinggal dari malam. Seperti biasa, Sanum menuntun langkah kecil si kembar keluar dari rumah. Biasa menenteng bola biru,
sedangkan Arshila membawa piano mainan kecil yang sudah sedikit tergores, tapi tetap jadi kesayangannya. Setiap kali matahari bersinar cerah, halaman rumah itu seolah menjadi taman kehidupan bagi Sanum. Disinilah ia bisa melupakan sejenak luka yang disembunyikan di balik senyumnya. Abi larinya di sekitar sini saja, ya, sayang. Seru Sanum lembut. Abiasa menoleh, tertawa riang sambil melambaikan tangan, lalu berlari kecil kembali ke arah Sanum. Rambutnya berantakan diterpa angin pagi. Pipinya memerah. Sementara Arshila duduk di atas karpet rumput sintetis, menekan tuts piano mainannya satu persatu. Suara nyaring yang keluar terdengar sumbang, tapi justru menambah kehangatan suasana. Arshila bernyanyi dengan bahasa bayi yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri. Sanum terkekeh pelan, lalu duduk bersila di hadapan mereka. Setelah menekan tuts-tuts kecil itu, menciptakan lagu sederhana. Do, re, mi, fa, so, la. Suara Sanum mengalun lembut, diiringi dua tawa mungil yang menjadi harmoni paling indah di dunia baginya. Di balik kaca jendela lantai 2, Sonia berdiri diam. Tangannya menggenggam kusen jendela dengan kuat. Matanya menatap ketiganya Sanum, Abiasa, dan Arshila yang tertawa seolah tak ada duka. Dari wajah Sanum terpancar kasih yang tulus, seperti seorang ibu sejati. Sonia menelan ludah, dadanya terasa sesak. Jika melihat kalian seperti ini, rasanya seperti ibu dan anak kandung beneran. Dan aku seperti orang asing, gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Pandangan matanya mulai kabur, bukan karena silau matahari, tetapi karena air mata yang menumpuk di sudutnya. Sejak kecelakaan itu membuatnya belum bisa berjalan normal. Sonia lebih sering duduk di kursi roda. Kini menatap dunia dari balik jendela. Telah merasa semua perlahan menjauh darinya. Mau itu tawa anak-anak, sentuhan suaminya, bahkan kebahagiaan yang dulu sederhana. Kini semuanya terasa seperti milik orang lain. Pintu kamar terbuka pelan. Sagara masuk, menatap istrinya dengan sorot mata lembut, namun lelah. Sayang, cuaca di luar sedang cerah. Kita keluar, ya, sambil menikmati sinar matahari pagi dan udara segar, ajak Sagara. Sonia mengangguk tanpa kata. Dia terlalu lelah untuk berpura-pura bahagia, tetapi juga terlalu cinta untuk menolak. Saat kursi rodanya melintasi teras, Sonia langsung melihat Sanum yang sedang tertawa bersama anak-anak. Suara 93. Tawa itu berhenti ketika Sagara muncul. Sanum tersenyum, berusaha menutupi kegugupan yang mendadak datang. Selamat pagi, Pak. Sagara membalas senyum itu tipis, lalu membuka kedua tangannya lebar. Siapa yang mau ikut Papa berlari? Seru Sagara dengan nada riang yang dibuat-buat. Abiasa dan Arshila langsung bersorak, berlari kecil menuju pelukan ayah mereka. Sagara tertawa, mengangkat keduanya. Aku keliling halaman dulu, bawa anak-anak, ya. Kata Sagara menatap Sanum. Lia, Pak, jawab Sanum sopan sambil menunduk sedikit. Momen kecil itu tampak wajar bagi siapapun yang melihatnya. Tetapi bagi Sonia, setiap kata, setiap tatapan, dan setiap senyum terasa seperti sayatan halus di hatinya. Sagara dan Sanum memang berusaha menjaga jarak. Namun, bagi Sonia, cara keduanya saling menatap tak pernah bisa dibohongi. Ada sesuatu di sana, rasa yang terlalu dalam untuk sekadar disebut kebaikan. Sonia menatap lama ke arah mereka bertiga Sagara dan kedua anaknya yang berlarian di bawah sinar matahari, sementara Sanum berdiri di bawah pohon, tersenyum. Sonia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Aneh, katanya dalam hati. Aku istri pertama, tapi aku yang merasa seperti tamu di rumah sendiri. Bu Sonia, apa ingin berjemur di sini? Tanya Sanum memecah lamunannya. Sonia menoleh, bibirnya bergerak lambat.
Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Mbak. Sebaiknya kita bicara di tempat yang teduh. Nada suaranya lembut, tapi matanya tajam, menyimpan sesuatu yang sulit diterka. Sanum sempat menelan ludah. Lah tahu arah pembicaraan itu mungkin tidak akan mudah. Namun, ia juga sadar, inilah saatnya menghadapi kenyataan yang selama ini mereka hindari. Baik, Bu. Mari ke sana, balas Sanum pelan, berusaha menjaga sopan santun. Sanum lalu mendorong kursi roda Sonia menuju kursi kayu di bawah pohon mangga yang rindang. Daunnya bergoyang perlahan tertiup angin, menjatuhkan bayangan lembut di wajah mereka berdua. Aroma bunga melati dari taman kecil di belakang rumah menambah suasana yang tenang. Ironisnya, ketenangan itu justru terasa menyesakkan. Sanum duduk di samping Sonia. Keduanya terdiam lama. Hanya suara burung pagi yang mengisi jeda. Sonia menatap lurus ke depan, sementara tangan Sanum bermain-main dengan ujung selendangnya. Aku sudah tahu semuanya. Semalam Mas Gara sudah jujur akan hubungan kalian, ucap Sonia dan itu membuat Sanum terkejut sampai wajahnya mendadak kaku. 94. 0. Mas Gara sudah cerita semuanya, ucap Sonia membuka percakapan. Sanum menelan ludahnya. Aku bisa jelaskan semuanya, Bu. Tapi sebelumnya, saya ingin minta maaf. Sonia menatap Sanum yang terlihat lembut, sederhana, dan tampak begitu tenang. Akan tetapi justru ketenangan itu yang membuat hatinya perih. Aku tidak datang untuk memarahi kamu, Mbak. Aku hanya ingin tahu, apakah Mbak memilih tetap bertahan di pernikahan ini? Sanum terdiam lama. Suaranya akhirnya keluar dengan nada lirih, rasanya berat bagiku, Bu. Aku tidak ingin menyakiti hati wanita lain. Sonia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas Gara bilang sangat mencintaimu. Walau pernikahan kalian terjadi karena kecelakaan. Sanum mengangguk pelan. Ya. Malam itu, semuanya terjadi dan aku tidak berdaya walau sudah berusaha melakukan perlawanan. Saya tidak tahu harus menyalahkan siapa. Setelah kejadian itu, Mas Gara datang dan menawarkan tanggung jawab. Saya tidak mencintainya saat itu, tapi aku tahu dia orang baik. Dia menyesal, dan saya hanya ingin semuanya berakhir tanpa aib. Nada suara Sanum begitu tenang, namun mata Sanum menyimpan luka yang dalam. Sonia menggigit bibir bawahnya. Lah tahu wanita di hadapannya bukan orang jahat. Lah hanya korban dari keadaan, sama sepertinya. Namun, menerima kenyataan itu bukan hal mudah. Lalu sekarang? Tanya Sonia. Apa kamu mencintai suamiku? Pertanyaan itu menusuk. Sanum menunduk, jari-jarinya meremas ujung jilbabnya. Aku mencoba tidak jatuh cinta, Bu. Tapi semakin saya menjauh, semakin kuat perasaan ini. Sonia menarik napas tajam. Lalu, kenapa kamu tidak bertahan untuk terus di samping Mas Gara? Air mata Sanum jatuh perlahan. Aku mencintainya, tapi tidak dengan niat merebut. Mas Gara adalah lelaki pertama yang membuat aku merasa aman setelah semua penderitaan yang aku alami. Dia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah mempermalukan aku. Namun, setiap kali dia menyebut nama Elbu, saya tahu, hati dia bukan milik saya sepenuhnya. Kata-kata itu menghantam Sonia tepat di dada. La menunduk, menahan isak yang tiba-tiba menyusup keluar. Aku tidak tahu harus marah atau iba, Mbak. Karena yang aku rasakan sekarang campur aduk. Antara benci, marah, tapi juga kasihan. Sanum buru-buru menghapus air matanya. Aku tidak ingin Bu Sonia terluka. Aku pun tidak ingin hidup seperti ini. Tapi, pernikahan ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Sonia menatapnya lagi. Apa Mbak Sanum tahu kalau Mas Gara ingin pernikahan poligami dan dia akan berlaku adil kepada kita?
Ya, Mas Gara pernah mengatakan itu kepadaku, di hari ditemukannya Bu Sonia. Dia bilang akan memperjuangkan. 95. Semuanya dengan adil. Sonia tertawa kecil, getir. Adil. Lucu sekali. Tidak ada yang benar-benar adil dalam cinta. Karena satu hati harus menunggu, sementara hati lainnya menanggung perih. Mata Sanum kembali berkaca-kaca. Aku tahu itu. Jika Elbu ingin Mas Gara hanya milik Elbu seorang, aku mendukung dan dengan suka rela akan pergi. Sonia menatap wanita itu lama, menelusuri setiap garis wajahnya. Di sana, ia tidak menemukan kepura-puraan. Hanya kesedihan yang sama dengan miliknya. Dua perempuan, sama-sama mencintai lelaki yang satu, sama-sama terluka oleh cinta yang mereka pertahankan. Mbak Sanum. Suara Sonia mulai bergetar. Tahu tidak, yang paling menyakitkan dari semua ini bukan karena kamu mencintai suamiku. Tapi karena kamu melakukannya tanpa niat buruk dan aku ikut merasa sakit. Sanum menunduk, menitikkan air mata lagi. Maafkan aku, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Sonia menggeleng. Tidak ada yang harus kamu minta maafkan, Mbak. Kamu tidak merebut, kamu hanya terseret. Dan aku tidak lebih baik darimu, karena aku pun masih mencintai laki-laki yang membuat kita berdua menangis malam ini. Keheningan kembali turun. Kali ini tidak menakutkan, tetapi getir. Seolah dua perempuan itu akhirnya saling memahami, meski tanpa harus mengucapkan banyak kata. Anak-anak itu lucu sekali, Bu, ucap Sanum pelan setelah beberapa saat. Setiap kali aku menyusui mereka, aku selalu berdoa semoga mereka tumbuh sehat dan kuat, tanpa tahu betapa rumit kisah orang tua mereka. Sonia menatapnya, air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Kamu wanita yang kuat, Mbak. Aku hanya berusaha bertahan, jawab Sanum lembut. Kadang kekuatan datang bukan dari keinginan, tapi dari keterpaksaan. Sonia terdiam. Dalam hatinya, ada rasa kagum yang aneh. Di satu sisi, Sanum adalah luka, tetapi di sisi lain, dia juga pengingat betapa dalamnya cinta yang bisa membuat seseorang tetap bertahan, bahkan di tengah penderitaan. Mas Gara bilang dia ingin menikah resmi dengan kamu, kata Sonia pelan. Sanum menunduk, menatap lantai. Aku tahu. Tapi aku selalu berdoa semoga ibu menolaknya. Karena kalau Elbu mengizinkan, aku takut tidak akan bisa berhenti mencintainya. Sonia menatap wanita itu lama, lalu bicara pelan sambil memandang langit, mungkin Tuhan sengaja mempertemukan kita bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling belajar. Sanum menoleh sekilas kepada Sonia. Lalu, memerhatikan Sagara yang berjalan cepat ke arah mereka sambil menggendong kedua anaknya. Sonia tersenyum getir. Kadang, yang paling berani bukan yang berjuang, tapi yang berani melepaskan. Sonia menatap Sanum sekali lagi. Kalau nanti aku memilih bertahan, bukan berarti aku menang. Tapi karena aku ingin anak-anakku tahu, ibunya pernah berjuang untuk mempertahankan keluarga ini, walau dengan hati yang remuk. 96. Di dalam hati kecilnya, Sanum berbisik. Jika mencintai berarti menyakiti, maka biarlah aku yang terluka. Asal dia bahagia. Sagara tersenyum sambil menurunkan kedua bocah super aktif itu. Abiasa dan Arshila berjalan menuju Sanum. Sonia Yareng melihat itu, meraih Abiasa. Anak yang paling dekat jaraknya. Abis ini mama gendong, ucap Sonia sambil mengangkat anak balita itu. Lalu, didudukan di pangkuannya. Sementara Arshila berada di pangkuan Sanum. Dia memainkan ujung jilbab seperti biasanya. Sagara yang melihat kedua istrinya aku, merasa sangat senang. Dia berharap selamanya akan seperti ini. Abi tumbuh menjadi anak yang kuat, ya. Ucap Sonia sambil memegang kedua tangan bayi itu yang terasa bertenaga. Dia senang karena anak laki-lakinya tumbuh sehat dan kuat.
Lia. Selain itu Abi juga anak yang mudah meniru, walau hanya melihat sekali, lanjut Sagara dengan penuh bangga. Kalau besar nanti dia bisa menjadi penjaga arsi, kata Sonia tersenyum hangat. Namun, tiba-tiba saja senyum yang menghiasi wajah Sonia hilang seketika. Dia merasa ada yang aneh dengan putranya. Mas, kamu yakin ini anak kita? Tanya Sonia dengan wajah horor. Sanum yang sedang menggoda Arshila sampai terdiam mendengar ucapan Sonia. Dia memandang majikannya dengan tatapan heran. Ya, tentu saja anak kita. Jawab Sagara yang juga merasa heran. Memangnya ada apa? Ini bukan anak yang aku lahir, kan, Mas? Pekik Sonia. Apa? Sagara dan Sanum terkejut, seperti tersambar petir. Kenapa Sonia bisa bicara kalau Abiasa bukan anak yang dilahirkan olehnya? Jawabannya di bab berikutnya. 97. 1. Apa maksudnya bukan anak kita? 1. Suara Sagara terdengar serak dan bergetar. Dada pria itu terasa sesak, napasnya tak beraturan. Kata-kata Sonia barusan membuat seluruh pikirannya berputar cepat, seolah dunia di bawah pijakannya mendadak bergeser. Bagaimana mungkin anak yang selama ini ia gendong, ia rawat, ia ciumi setiap pagi, bukan darah dagingnya sendiri? Sonia menatap wajah suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas, anak yang aku lahirkan punya tanda lahir di pergelangan tangannya mirip punyaku. Sonia menarik napas gemetar, lalu memperlihatkan tanda berwarna merah di pergelangan tangannya yang sebesar biji kacang hijau. Aku ingat betul. Saat di rumah sakit, waktu aku menyusui bayi itu, aku bilang ke salah satu perawat soal tanda ini. Sanum, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat, menatap tanda di tangan Sonia lama sekali. Ada sesuatu yang terasa aneh di hatinya. Tanda seperti itu rasanya aku pernah melihatnya, batin Sanum, mencoba mengingat. Tapi di mana? Pada siapa? Sagara menemegangi pelipisnya. Apa anak kita tertukar? Suaranya parau, hampir seperti bisikan doa yang kehilangan arah. Sagara menatap ke arah Abiasa yang sedang dipangku Sonia dan menatap ke arahnya. Dia memegang bola warna merah tanpa tahu apapun tentang kekacauan yang mulai meledak di sekelilingnya. Tiba-tiba dada Sagara terasa kosong. Bagaimana jika Abiasa itu bukan anaknya? Lalu, di mana putra kandungnya? Tubuh Sagara terasa lemas, langkahnya goyah. Semua kenangan tentang malam-malam tanpa tidur, suara tangis bayi, panggilan, papa pertama, terasa seperti pecah menjadi serpihan kaca. Mas, panggil Sonia dengan suara lirih, namun penuh ketegasan. Sebaiknya Mas segera melakukan pengecekan ke rumah sakit. Mungkin saja ada oknum yang sengaja menukar bayi kita. 2. Belum sempat Sagara menjawab, suara lembut tapi tegas terdengar dari arah teras rumah. Rupanya kalian semua berkumpul di sini. Mami Kartika muncul sambil menenteng sebuah kotak besar berisi hiasan. Senyumnya ramah, polos, belum tahu badai apa yang menanti. Mami sudah bawa beberapa hiasan untuk dekorasi ulang tahun si kembar. Wanita parubaya itu tersenyum lebar, matanya berkilau. Hari ini kan hari spesial mereka. Kita rayakan sederhana saja, tapi penuh cinta. 98. Tak ada yang menjawab. Mami Kartika memandangi mereka satu persatu. Wajah-wajah yang biasanya hangat, kini berubah kaku dan kelanem. Tempat mana yang akan kita hias? Tanya Mami Kartika lagi, mencoba mencairkan suasana. Tetapi tak seorang pun bergerak. Sagara menatap ibunya, matanya merah, rahangnya menegang.
Ada sesuatu yang lebih penting dari ulang tahun si kembar. Kening Mami Kartika berkerut. Hal yang lebih penting. Apa itu? Sagara menelan ludah. Kata-kata berikutnya terasa seperti batu yang harus ditelan bulat-bulat. Ternyata, Abiasa bukan bayi yang dilahirkan oleh Sonia. Apa? Kotak di tangan Mami Kartika jatuh menghantam lantai, isi pita warna-warni dan balon plastik berhamburan. Dunia seakan berhenti di matanya. Bagaimana bisa itu terjadi? Tidak tahu, Mi. Sagara menatap anaknya lagi, kali ini dengan tatapan yang campur aduk antara cinta dan ngeri. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk minta penjelasan. Kalau perlu, aku akan lakukan tes DNA juga. Suasana rumah berubah mencekam. Sanum menunduk, jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba, ingatan samar muncul di benaknya. Saat malam di rumah sakit, suara bayi menangis dari ruangan sebelah, dan perawat yang tergesa-gesa membawa bayi dari inkubator. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang mulai saling menyatu, tetapi ia belum berani percaya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah sakit tempat Sonia dulu melahirkan. Bangunan besar itu kini tampak menakutkan bagi Sagara. Disinilah hidup mereka pernah dimulai dengan kebahagiaan dan disinilah pula kebenaran yang bisa menghancurkan semuanya menunggu. Kami akan bantu periksa lewat catatan medis, ucap Dr. Marcel, kepala rumah sakit itu, berusaha terdengar tenang. Tapi sorot matanya menunjukkan kegugupan. Lakukan yang benar. Seru Papi Leon dengan nada menahan amarah. Tangannya mengepal kuat di atas meja. Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun. Sagara menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap siapapun. Lah hanya memikirkan satu hal, bagaimana jika benar? Bagaimana jika anak yang setiap hari dipeluknya bukan anak ia sendiri? Untuk melakukan tes DNA, silakan Pak Sagara ikut kami, kata seorang perawat sopan, namun suaranya terdengar seperti gema di lorong panjang yang dingin. Sagara berdiri dengan langkah berat, sementara Mami Kartika menggendong Abiasa erat-erat, seolah takut bayi itu. 99. Menghilang jika dilepaskan. Papi Leon dan Sonia tetap di ruang dokter. Wajah Sonia pucat, matanya kosong. Lah teringat detik-detik saat melahirkan. Suara tangis bayi, suara suster yang sibuk, dan tubuhnya yang terlalu lemah untuk memastikan apapun. Di mana putra kandungku sekarang? Mereka tidak melakukan hal buruk kepadanya, kan? Pikir Sonia getir. Rasa sakit itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan manapun yang pernah ia rasakan. Pintu terbuka, Dokter Mira masuk sambil membawa beberapa map tebal. Lah berjalan cepat, wajahnya tegang. Ini berkas 2 bayi yang dilahirkan oleh Ni. Sonia, katanya sambil menyerahkan dokumen itu pada Dokter Marcel. Mana berkas yang bayi laki-laki? Tanya Dokter Marcel, mengangkat tangannya. Ini, Dok. Dokter Mira menyerahkan map berwarna biru. Dokter Marcel membukanya perlahan. Suara kertas bergesekan terdengar jelas, menambah ketegangan ruangan. Setiap halaman yang dibuka seperti membuka luka baru. Nama ibu, nomor ruangan, jam lahir, kondisi fisik bayi, golongan darah, semuanya tertulis rapi, tapi terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sagara memejamkan mata, menahan napas panjang. Lah belum tahu apa isi laporan itu, tapi hatinya sudah retak. Mami Kartika menatap cucunya. Mata mungil Abiasa menatap balik dengan polos. Aku sudah baca catatan medis milik Abiasa, ucap Dokter Marcel. 100. 2.
Ruang dokter yang semula sunyi kini terasa sesak oleh ketegangan. Setiap napas terdengar berat, seolah udara ikut menolak masuk ke paru-paru. Dalam catatan medis, bayi laki-laki Anda memiliki golongan darah B+ dan memiliki alergi, ucap Dr. Marcel sambil menatap berkas di tangannya dengan ekspresi penuh beban. Juga, di catatan perawat ada catatan kecil, bayi itu sempat mengalami ruam merah setelah diberi susu bayi. Sagara menatap kosong ke arah meja dokter. La berusaha mencerna setiap kata, tetapi suara dokter seolah berubah menjadi gema yang berputar-putar di kepala. B+. Alergi susu. Mas. Suara Sonia bergetar, tangannya menggenggam ujung rok dengan gemetar halus. Aku melahirkan tanggal 9 September, jam 1 dini hari. Aku masih ingat betul, suara tangisan pertama bayi kita menggema di ruang bersalin. Aku bahkan sempat bilang ke perawat tentang tanda lahir merah kecil di tangannya. Matanya basah, tapi tidak hanya oleh air mata. Ada sesuatu yang lebih dalam rasa takut kehilangan yang tak terucap. Pada tanggal 9 September tahun lalu, sambung Dr. Mira, ada 7 pasien yang melahirkan di rumah sakit ini. 2 di antaranya melahirkan bayi kembar. La meletakkan map di meja dan menatap ke arah Sagara. Bisa jadi ada kekeliruan administrasi. Saya akan ambil semua data dan hasil pemeriksaan saat itu. Sagara hanya mengangguk. Rahangnya mengeras, napasnya berat. Kekeliruan administrasi, kata itu bergema di kepalanya seperti pisau berputar. Apa mungkin bayi yang ia gendong, yang ia panggil anak, bukan darah dagingnya sendiri? Kalau begitu, tolong ambil semua data orang-orang itu, ucap Dr. Marcel tegas. Kita akan periksa satu per satu. Baik, dok, sahut Dr. Mira lalu melangkah cepat keluar ruangan. Hening kembali turun. Hanya terdengar detik jam di dinding yang berjalan lambat dan berat. Sagara menatap istrinya, Sonia, yang kini memalingkan wajah. Air mata jatuh satu per satu membasahi pipinya. La terlihat rapuh, seperti wanita yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Mas, suaranya lirih, kalau benar anak kita tertukar. Di mana bayi kita sekarang? Pertanyaan itu menusuk jantung Sagara seperti belati. La tidak tahu harus menjawab apa. Sebelum sempat berbicara, Papi Leon berdiri dengan mata merah menahan marah. Rumah sakit ini harus bertanggung jawab. Kalau benar cucuku tertukar, aku akan tuntut mereka habis-habisan. Sementara Mami Kartika menggenggam dada, wajahnya pucat pasi. Oh Tuhan, apa dosa keluarga ini sampai harus mengalami cobaan seperti ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, tangis bayi pecah di tengah ruangan. Mama. Abiasa merentangkan tangan kecilnya, air matanya menetes di pipi bulat itu. La menangis seolah ikut. 101. Merasakan beban orang dewasa di sekelilingnya. Sagara segera menghampiri dan mengambilnya dari gendongan Mami Kartika. Sudah, sayang. Jangan nangis. Papa di sini. Dia berjalan keluar menuju taman rumah sakit, mencoba menenangkan anak itu. Di luar, taman tampak ramai. Beberapa pasien berjalan dengan perawat, suara anak-anak tertawa dari jauh. Tetapi bagi Sagara, dunia terasa hening. Abiasa kini tertawa kecil, mengejar seekor kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga. Melihat tawa polos itu, hati Sagara semakin remuk. Bagaimana kalau benar anak ini bukan darah dagingnya? Bagaimana bisa ia melepaskan bocah yang sudah ia cintai seperti jantungnya sendiri? Mas, panggil Sonia dengan suara pelan dari belakang. Sagara menoleh. Wajah istrinya tampak lemah, duduk di kursi roda, didorong oleh seorang perawat. Sayang,
Jangan bergerak. Aku ke sana, ucap Sagara sambil berjalan mendekat. Namun tiba-tiba, teriakan kecil dari Abiasa membuatnya mematung. Papa. Mimik, kata Abiasa polos, sambil memegang dot berisi susu. Anak kecil sudah meminum susunya. Sagara menatap benda itu dengan mata melebar. Abi. Jangan minum itu. Suara pria itu melengking, membuat beberapa orang di taman menoleh. Dot itu bukan miliknya. Ada beberapa botol susu di meja taman, kemungkinan milik anak-anak pasien lain. Namun bocah itu sudah sempat meneguk sedikit. Wajah Sonia pucat seketika. Mas. Cepat bawa Abi ke UGD. Kalau benar dia alergi, bisa berbahaya. Jerit Sonia panik karena takut terjadi sesuatu kepada Abiasa. Tanpa pikir panjang, Sagara langsung mengangkat tubuh kecil Abiasa ke pelukannya dan berlari. Kakinya menapak lantai marmer rumah sakit dengan keras. Degup jantungnya berpacu lebih cepat dari langkahnya. Tolong buka jalan. Teriak Sagara di lorong. Beberapa perawat spontan menyingkir, membiarkan pria itu berlari membawa anak yang mulai sesak napas kecil. Begitu sampai di ruang UGD, pintu terbuka lebar. Dokter. Anak saya dia minum susu, mungkin alergi. Suara Sagara parau. Perawat cepat mengambil alih, membawa Abiasa ke atas ranjang kecil. Dokter segera memeriksa napasnya, denyut nadinya, lalu mengambil sampel darah. 102. Sagara berdiri di pojok ruangan, menatap dengan mata penuh cemas. Setiap detik terasa seperti siksaan. Pak. Suara dokter akhirnya memecah keheningan. Anak Bapak baik-baik saja. Tidak ada reaksi alergi. Sernua normal. Sagara terpaku. Napasnya tercekat. Apa maksudnya? Artinya, anak ini tidak memiliki alergi susu sapi. Tidak sesuai dengan catatan medis bayi yang Bapak sebut sebagai putra kandung istri Anda. Suasana membeku. Seolah dunia berhenti berputar di sekitar Sagara. Tangannya gemetar. Matanya menatap Abiasa yang kini tertidur pulas, tidak sadar bahwa hidupnya mungkin baru saja mengungkap rahasia kelam yang disembunyikan takdir. Beberapa menit kemudian, Sonia datang bersama Papi Leon dan Mami Kartika. Bagaimana keadaan Abiasa? Tanya Sonia dengan suara tercekat. Sagara menggeleng pelan, matanya sembab. Dia baik-baik saja, sayang, jawab Sagara hampir tak terdengar. Dengan begini sudah jelas Abi bukan anak kita. Sonia menatap kosong, lalu perlahan menutup mulut dengan kedua tangannya. Tidak. Tidak mungkin. 103. Ruang laboratorium rumah sakit itu terasa begitu dingin. Dinding putihnya seperti menelan suara, membuat setiap detik berlalu dengan keheningan yang menyesakkan. Di kursi tunggu, Sagara duduk terpaku dengan mata kosong. Kedua tangannya menggenggam erat amplop putih yang baru saja diberikan oleh petugas laboratorium. Amplop itu tampak sederhana, tapi isinya sanggup mengubah hidup siapapun yang membukanya. Di sampingnya, Sonia duduk dengan wajah pucat. Air matanya kering, tetapi matanya masih bengkak karena menangis semalaman. La menunduk, tidak berani menatap Sagara. Sementara Papi Leon dan Mami Kartika berdiri di belakang, saling berpegangan tangan, berusaha tetap kuat walau dada mereka ikut bergetar oleh ketakutan. Mas. Panggil Sonia dengan suaranya yang parau. Buka saja. Sagara menelan ludah. Napasnya berat, seperti menarik beban batu dari dadanya. La menatap amplop itu lana sekali sebelum akhirnya membuka segelnya dengan tangan gemetar.
Suara robekan kecil amplop menggema, lalu selembar kertas putih dikeluarkan perlahan. Semua mata menatapnya. Tidak ada satupun yang berani berbicara. Sagara membaca hasil itu dalam hati. Tatapannya membeku di baris terakhir laporan. Beberapa detik kemudian, kertas itu jatuh dari tangannya, melayang ke lantai seperti daun kering. Sonia segera mengambilnya. Matanya membaca cepat tulisan tebal di bawah tabel hasil DNA. Probabilitas hubungan biologis, 0%. Tidak ada kecocokan genetik antara Sagara dan Abiasa. Suara Sagara tercekat. Ya Allah. Sagara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat. La tidak menangis keras, tetapi air mata itu jatuh begitu deras, membasahi jemarinya. Rasa kehilangan yang menyesakkan menembus hingga tulang. Bocah yang ia rawat sejak lahir, yang ia panggil putraku, ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Sonia memandangi suaminya. La ingin marah, tapi yang tersisa di hatinya hanya kehampaan. Mas, katanya lirih. Sagara memarkir mobil di depan rumah. Mas Sagara? Tanya Sanum dengan nada heran, menyipitkan mata karena terik siang. Sagara melangkah pelan ke arahnya. Wajahnya penuh lelah dan mata sembab. Kita perlu bicara, katanya pelan. Sanum mengangguk, mengajak Sagara masuk ke ruang tamu. Bau teh melati mengisi ruangan, tetapi aroma itu tak cukup menenangkan ketegangan yang menggantung di antara mereka.